Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmadani Arman dengan NIM 44244223031, Prodi Kimia kelas A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal terkait ekstraksi emas. Presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kimia Anorganik 2 yang diampu oleh dosen Pak Kostiawan Sukamto MT. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah jurnal ekstraksi emas dengan judul Proses Pelindian Lisipian Ganda untuk Ekstraksi dan Pemulihan Emas dari Biji pada Suhu Kamar. Jurnal ini merupakan jurnal ekstraksi logam tahun 2014 dari penulis Jiao Tizang dan kawan-kawannya. Baik, langsung masuk saja ke pembahasan, di mana yang akan saya jelaskan pada hari ini ada 3 topik utama. Yang pertama yaitu preparasi bahan baku terkait bagaimana bahan atau proses biji emas sebelum dilakukan pelindian, bagaimana mereka mempreparasinya. Kedua, proses ekstraksinya, yaitu setelah dipreparasi biji emas tadi diproses seperti apa untuk mendapatkan hasil, dan yang ketiga yaitu hasil serta pembahasan. Baik, masuk yang pertama yaitu preparasi bahan baku, di mana pada jurnal ini menggunakan 2 sampel, yaitu pertama biji emas A dan biji emas B, di mana kedua sampel ini sama-sama diambil dari satu daerah yang sama, yaitu Mongolia di bagian pedalaman Cina. Kedua biji emas ini memiliki kandungan emas yang berbeda, di mana untuk biji emas A memiliki sekitar 18 kandungan emas dan biji emas B sekitar 55,7 kandungan emas. Tentu di mana di sini ini lebih banyak dari biji emas B-nya. Preparasi bahan bakunya sendiri ada 4 tahap, yaitu yang pertama penghancuran, pengeringan, penggilingan, dan pengayakan. Penghancuran yaitu proses di mana sampel akan dihancurkan sampai pada ukuran tertentu. Beberapa sampel dengan berbagai ukuran partikel diperoleh untuk penelitian. Jadi kembali lagi, ini tergantung kepada berapa ukuran atau berapa partikel atau biji emas yang diperlukan. Kedua yaitu pengeringan, di mana sampel akan dikeringkan pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam dan disimpan pada desikator. Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara, di mana fungsi dari wadah ini yaitu untuk menghilangkan air ataupun kristal hasil proses pemurnian. Ketiga yaitu penggilingan, di mana biji yang sebelumnya telah dikeringkan akan digiling menjadi ukuran yang lebih halus lagi. Hal ini untuk memudahkan proses pelindian di tahap selanjutnya. Biasanya penggilingan ini dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling seperti ball mill ataupun rod mill. Yang terakhir yaitu proses pengayakan. Biji yang telah digiling tadi tidak menjamin bahwasanya semua itu telah tergiling halus. Maka diperlukan proses pengayakan untuk memisahkan ukuran biji-biji yang diinginkan. Pengayakan dilakukan dengan menggunakan ayakan dengan ukuran mesh yang berbeda-beda. Sama seperti saya katakan tadi, tergantung berapa mesh yang diinginkan. Biji yang digunakan untuk proses pelindian biasanya adalah biji dengan ukuran mesh 75 sampai 100. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi kembali akan mengalami 3 poin lagi, yaitu prosedur pencucian emasnya terlebih dahulu, lalu penggunaan kembali filtrat sementasi tanpa penyesuaian pH untuk pelindian emas, ataupun penggunaan kembali filtrat sementasi dengan penyesuaian pH untuk pelindian emas.
Yang pertama yaitu prosedur pencucian emas. Pada prosedur ini digunakan 10.000 gram sampel kering yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam labu takar. Air deionisasi kemudian akan ditambahkan sebanyak sekitar 100 ml dengan pH 1,5. pH 1,5 ini akan disesuaikan menggunakan H2SO4 2,5 m. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar tadi. Setelah itu ditambahkan 1,0 gram tiurea, 6,0 gram tiosulfat, dan 1,12 gram besisulfat. Biasanya penambahan ini dilakukan ke dalam labu kecuali hal yang ditambahkan telah ditentukan atau sebelumnya sudah diketahui apa yang ditambahkan selain tiurea, tiosulfat ataupun besisulfat tadi. Larutan tadi yang telah dicampur pada labu takar itu kemudian diaduk pada suhu kamar 21 derajat Celcius dengan kecepatan 250 rpm oleh pengaduk elektromagnetik dengan batang pengaduk yang dilapisi oleh teflon dan indikator LED yang menunjukkan kecepatan pengadukan. Setelah pengadukan kurang lebih 15 menit, larutan sampel diukur ORP-nya. ORP ini yaitu Oxidation Reduction Potential atau potensi reduksi oksidasi dengan elektroda ORP. Pengadukan larutan dihentikan sementara ketika ORP larutan diukur. Nilai ORP ketika larutan diukur tadi itu merupakan nilai ORP awalnya. Kemudian akan diaduk kembali selama 6 jam di mana larutan sampel diukur ORP-nya lagi. Nah, pengukuran yang kedua kali ini akan dituliskan sebagai ORP akhir. Setelah itu, larutan sampel disaring melalui membran Whatman GFA. Filtrat diukur untuk mengetahui konsentrasi emasnya. Residu padat dikeringkan pada suhu 150 derajat Celcius yang kemudian ditimbang untuk mengukur kehilangan berat sampel setelah pelindian. Selanjutnya yaitu penggunaan kembali filtrat sementasi tanpa penyesuaian pH untuk pelindian emas. Setelah pemulihan emas dengan sementasi, 5 filtrat yang diperoleh akan langsung digunakan kembali untuk pelindian emas. Kelima filtrat tersebut dimasukkan ke dalam 5 Erlenmeyer yang berbeda-beda. Untuk setiap labu akan dimasukkan sekitar 10 gram biji sampel kering yang telah ditimbang. Yang kemudian masing-masing ini akan diaduk pada suhu kamar yaitu 21 derajat Celcius dengan kecepatan 250 rpm dengan menggunakan pengaduk elektromagnetik yang dimana batang pengaduknya dilapisi oleh teflon dan indikator LED untuk mengukur kecepatan pengadukan. Setelah 6 jam, larutan disaring melalui membran Whatman GFA yang filtratnya akan dianalisis kembali untuk mengetahui berapa konsentrasinya. Untuk proses ini menggunakan rumus ekstraksi emas dalam kurung persen sama dengan C3V3 dikurangi C2V2 per W emas dikali dengan 100. Selanjutnya yaitu penggunaan kembali filtrat sementasi dengan penyesuaian pH untuk pelindian emas. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, untuk proses kali ini kita akan menyesuaikan pH-nya, di mana sama akan digunakan 5 filtrat yang diperoleh dalam kondisi sementasi dengan pengecualian bahwa berat serbuk aluminium yang ditambahkan adalah sekitar 0,5000 gram untuk masing-masing dari 5 sampel tadi. Ditemukan bahwa nilai pH dari 5 filtrat adalah sekitar 2,25. Kemudian akan dilakukan penyesuaian pH. Jadi,
Kelima filtrat tadi akan disesuaikan pH-nya di mana masing-masing secara berurut yaitu 0,71, 1,91, 1,50, 1,79 dan 2,25. Masing-masing dengan menggunakan beberapa tetes H2SO4 9M. Kemudian masing-masing dari 5 filtrat tersebut sekitar 10.000 gram sampel kering yang telah ditimbang akan dimasukkan ke dalamnya. Larutan tersebut kemudian dicampur atau diaduk pada suhu kamar yaitu 21 derajat Celcius dengan kecepatan 250 rpm oleh pengaduk elektromagnetik di mana batang pengaduknya dilapisi oleh teflon dan indikator LED untuk menunjukkan kecepatan pengadukan. Setelah 8 jam, larutan akan disaring melalui membran Whatman GFA yang filtrat kemudian diperoleh untuk dianalisis mengetahui berapa konsentrasi AU-nya menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya. Masuk ke selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang didapat. Pada penggunaan kembali filtrat sementasi untuk pelindian emas, 10 gram biji emas yang telah ditimbang akan dimasukkan ke dalam filtrat untuk pelindian emas. Pelindian dilakukan pada suhu 21 derajat Celcius atau pada suhu kamar dengan kecepatan pengadukan sama yaitu 250 rpm selama 6 jam. Persentase emas yang diekstraksi hanya dicatat sebagai ekstraksi emas atau persennya saja. Persentase emas yang diekstraksi adalah secara berurut 58, 72, 57, 53, dan 44%. Ketika konsentrasi serbuk aluminiumnya masing-masing yaitu 1, 5, 10, 25, dan 50. Jelas bahwa persentase AU yang diekstraksi lebih rendah dibandingkan dengan yang diperoleh dari proses pelindian normal, di mana proses pelindian normal ini menggunakan bahan pelindian yang masih segar. Untuk menyelidiki alasan yang menyebabkan fenomena ini, percobaan akan dilakukan di mana ditemukan nilai pH filtrat yang diperoleh dari proses sementasi sebelumnya secara berurut yaitu 2,25, 2,45, 2,76, 2,71, dan 2,75. Tentu berbeda dengan yang sebelumnya dicoba karena ini merupakan percobaan. Ketika konsentrasi serbuk aluminium masing-masing adalah sama 1, 5, 10, 25, dan 50. Nilai pH ini bukanlah pH optimal untuk pelindian emas. Oleh karena itu, 5 bagian filtrat yang sama yang dibuat dari proses pelindian dengan penambahan 5 gram serbuk aluminium disesuaikan nilai pH yang berbeda. Jadi ada penyesuaian pH yaitu 0,71, 1,29, 1,50, 1,79, dan 2,45 dengan H2SO4 yang telah diencerkan. Filtrat-filtrat ini kemudian digunakan dalam proses pelindian. Hasil pelindian yaitu memiliki presentasi AU atau presentasi AU yang diekstraksi adalah sekitar 65, 81, 91, 87, dan 72% secara berurutan ketika nilai pH filtrat masing-masing adalah 0,71, 1,29, 1,50, 1,79, dan 2,45. Jelaslah bahwa pH filtrat menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pelindian emas. Nilai pH optimalnya yaitu 1,50 yang sesuai dengan kesimpulan dari grafik yang akan saya tampilkan sebentar, di mana pada pH optimal yaitu 1,50 persentasi AU atau emas yang terekstraksi itu sangat tinggi yaitu 91%. Hal ini mengindikasikan bahwa filtrat yang diperoleh dari proses ini juga dapat digunakan kembali untuk mengekstraksi emas dari refraktori yang diolah. Baik, dengan cara ini biaya pelindian emas akan dapat dikurangi.
Percobaan ini juga membuktikan bahwa konsentrasi tiurea, tiosulfat ataupun basis sulfat sebelumnya Fe3+ yang tersisa dalam filtrat sementasi cukup tinggi untuk dapat digunakan kembali untuk pelindian emas, sehingga ORP larutan pelindian berkurang hanya sekitar 20 mV setelah pelindian emas. Solusi ORP adalah tampilan komprehensif dari berbagai potensi pasangan ion. Potensial ORP dari larutan pelindian setelah pelindian adalah sekitar 407 mV, yang cukup tinggi untuk mengoksidasi emas. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa filtrat sementasi dapat digunakan kembali untuk pelindian emas. Seperti yang sudah saya jelaskan, dapat dilihat pada grafik, yaitu sekitar ketika pH-nya ada di antara 1,3 dan 1,8, yaitu pH optimal 1,5. Presentasi ekstraksi dari emas yang didapatkan adalah paling tinggi, yaitu 91. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh dari pH filtrat ini merupakan salah satu pengaruh yang paling besar terhadap pelindian emas. Karena ketika pH-nya optimal, presentasi yang akan didapat juga akan semakin tinggi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Widya Rahmadani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.